Pemodelan hubungan entitas atau ERD. Yang keenam, tujuan pemodelan konseptual. Ketika mendesain rumah, pada akhirnya Anda ingin melihat rumahnya dibangun. Kira-kira seperti itu. Jika Anda tidak ingin melakukan konstruksi aktual, Anda harus memahami ketentuan pembangunan guna membantu mereka menerapkan desain konseptual Anda dan mewujudkannya. Model konseptual database dapat digunakan untuk diskusi lebih lanjut antara perancang, administrator database, dan pengembangan aplikasi. Tujuan pemodelan konseptual yaitu model konseptual penting bagi bisnis karena menguraikan kebutuhan informasi bisnis dengan cepat, memfasilitasi diskusi, mencegah kesalahan dan kesalahpahaman, membentuk dasar suara untuk desain database fisik, mendokumentasi proses atau disebut juga sebagai aturan bisnis dalam bisnis. Yang terakhir, mempertimbangkan peraturan perundang-undang yang mengatur industri ini. Pemodelan konseptual. Model konseptual adalah model formal yang menggambarkan hal penting bagi perusahaan atau entitas, mengidentifikasi hubungan tingkat tertinggi antara beberapa entitas yang berbeda namun dapat atau tidak meliputi kardinalitas atau nulabilitas. Dan yang terakhir, tidak menetapkan atribut atau pengenal unik bagi setiap entitas. Pemodelan logis. Model data logis yaitu menjelaskan data serinci mungkin tanpa mempertimbangkan bagaimana data akan diimplementasikan secara fisik di dalam database. Model data logis biasanya berasal dari model data konseptual, meliputi semua entitas, atribut, unique ID, dan hubungan serta opsionalitas dan kardinalitas item-item. Model logis digambarkan menggunakan ERD. Langkah-langkah membuat model logis. Yang pertama, mengidentifikasi entitas. Yang kedua, mengidentifikasi atribut atau termasuk opsionalitas. Yang ketiga, mengidentifikasi pengenal unik. Yang keempat, menentukan hubungan atau termasuk opsionalitas dan kardinalitas. Contoh pemodelan logis seperti di bawah ini. Diagram hubungan entitas atau ERD. ERD adalah model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat di dalam sistem dan hubungan antara entitas tersebut. ERD memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, analisis atau perancang database mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas informasi yang dimasukkan ke dalam database melalui proses pembangunan ERD. Yang kedua, ERD berfungsi sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga, ERD digunakan untuk mengkomunikasikan struktur logis database kepada pengguna. Secara khusus, ERD mengkomunikasikan logika database kepada pengguna secara efektif. Diagram hubungan entitas itu ERD. ERD dapat digunakan untuk mempresentasikan persyaratan database apapun jenis database yang digunakan dan bahkan jika tidak ada. Representasi grafis entitas dan hubungannya satu sama lain. Contohnya seperti gambar ERD di bawah ini. Ada faculty, course, departemen, dan student. Model implementasi yaitu model data logis yang baik tetap sama apapun jenis sistem database pada akhirnya dibuat atau diimplementasikan. Inilah yang dimaksud dengan model bebas implementasi. Model hubungan entitas atau ERM berasal dari spesifikasi bisnis dan sasaran yang dimaksudkan adalah membuat gambaran informasi yang jelas yang akan disimpan dalam database mendatang. Merupakan daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antar entitas yang merupakan hal penting. Memberikan informasi latar belakang seperti deskripsi entitas, jenis data, dan batasan. Yang terakhir, tidak memerlukan diagram, namun diagram biasanya merupakan alat yang sangat berguna. Sasaran pemodelan ER yaitu yang pertama, mencatat semua informasi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan informasi yang hanya muncul sekali. Yang ketiga, mencontohkan tidak ada informasi yang dapat diturunkan dari informasi lain yang sudah dicontohkan. Dan yang terakhir, menemukan informasi di tempat yang dapat diduga dan logis. Langkah-langkah untuk membangun ERD yaitu yang pertama, membuat entitas dan atribut. Yang kedua, memilih pengenal unik. Yang ketiga, membangun hubungan. Terus mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitas.
Dan yang terakhir, memeriksa model. Membuat kalimat RD untuk mempresentasikan RD. RD adalah kosakata yang ditunjukkan untuk mengkomunikasikan aturan bisnis yang ditangkap di RD dengan jelas. Gunakan bahasa RD untuk menyatakan hubungan antar entitas dalam RD. Cukup pisahkan setiap kalimat RD menjadi beberapa komponen. Contohnya seperti ini, book ditulis oleh author atau author, penulis sebuah buku. Komponen RD. Yang pertama ada setiap, ada entitas A. Yang ketiga optionality, harus atau mungkin. Yang keempat relationship name atau nama hubungan. Yang kelima ada cardinality, yaitu satu dan hanya satu, atau satu atau beberapa. Dan yang terakhir ada entitas B. Contoh ERD seperti berikut ini. Ada beberapa contoh ERD di bawah ini. Memvalidasikan hubungan. Yang pertama, untuk memvalidasikan hubungan, periksa ulang RD dan validasikan hubungan. Contohnya, setiap buku harus ditulis oleh satu dan hanya satu author. Setiap author mungkin merupakan penulis satu atau beberapa buku. Seperti itu kira-kira contohnya. Skenario bisnis barang olahraga. Saya adalah manajer sebuah perusahaan grosir barang olahraga yang berprofesi di seluruh dunia untuk memenuhi pesanan toko olahraga retail. Toko retail ini adalah pelanggan kami. Sebagian dari karyawan kami memilih untuk menyebutnya sebagai klien. Saat ini kami memiliki 15 pelanggan di seluruh dunia, namun kami berusaha memperluas basis pelanggan sebanyak sekitar 10% setiap tahun mulai tahun ini. Skenario bisnis olahraga. Dua pelanggan terbesar kami ada di Amerika Serikat, Big John Sport Emporium di San Francisco, California, dan Women's Sport di Seattle, Washington. Untuk setiap pelanggan kami harus melacak ID dan nama. Kami juga dapat melacak alamat termasuk kota, negara lain, kode pos dan negara, serta nomor telepon. Kami mengelola gudang di berbagai wilayah untuk memenuhi pesanan pelanggan. Untuk setiap pesanan kami harus melacak ID. Kami juga dapat melacak tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, dan jenis pembayaran jika informasi tersedia. Personel entry pesanan kami berpengalaman dalam lini produk kami. Kami sering mengadakan rapat dengan tim pemasaran untuk mempelajari produk baru. Hasilnya adalah kepuasan pelanggan yang lebih baik karena kami dapat menjawab pertanyaan pelanggan. Kami menangani beberapa pelanggan tertentu dan memiliki lini produk yang unik. Untuk setiap produk, kami harus mengetahui ID dan nama. Terkadang kami juga harus mengetahui deskripsi, harga yang disarankan, dan unit penjualan. Bila perlu, kami juga ingin dapat melacak deskripsi produk yang sangat panjang serta gambar produk kami. Jadi solusi untuk sampel RD-nya seperti di bawah ini. Itu dengan entitas item, order, customer, inventory, employee, product, warehouse, departemen, dan region. Item berhubungan dengan order dan produk, dan inventory berhubungan dengan produk dan warehouse, dan order berhubungan dengan item, employee, dan customer, dan employee berhubungan dengan order, customer, dan warehouse dan departemen. Warehouse berhubungan dengan inventory dan employee. Warehouse berhubungan dengan inventory, employee, dan region. Dan region berhubungan dengan customer dan departemen. Baiklah, sekian materi tentang pembahasan 2 basis data teknik informatika semester 3. Apabila ada kekurangan
mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.